Ya. Jadi setiap amal, ibadah dan ketaatan yang kita perbuat atau kita kerjakan, ya, hendaklah kita lebih dahulu mengenal akan Allah. Karena Allah itulah sebagai ruhnya ibadah. Allah itu sebagai jiwa dan nyawanya ibadah. Ibadah dan wiritan serta doa yang kita mohonkan, jikalau kita tidak mengenal akan Allah, maka ibadah, wiritan, dan doa kita itu akan menjadi hampa, gersang, dan tandus. Tidak nyawanya, tidak dahrunya, berarti ibadah dan doa serta zikir kita itu akan menjadi mati. Maka disitulah baginda Rasul menjelaskan kepada umatnya ini, la tasihul ibadah ila bima'rifatil ma'bud. Tidak sempurna ibadah yang kita lakukan. Apapun namanya sholat, amalan zikir atau doa, tidak sempurna, tidak terhubung dan terinstal sampai kepada Allah, sehingga kita benar-benar mengenal Allah yang kita ibadati. Jadi mengenal Allah itu bukan hanya sebatas mengenal nama, akan tetapi kita mesti mengenal diri yang punya nama. Bahwa diri yang punya nama itu betul-betul wujudnya itu adalah nyata, terang dan jelas. Nyata, terang dan jelas akan wujudnya itu tidaklah menyilaukan pandangan mata, tidak pula menyilaukan pandangan hati. Begitulah baginda Rasul mengatakan, innakum satarawna rabbakum iyana. Bahwa sesungguhnya kamu akan menyaksikan Robmu itu adalah Rob yang nyata, terang dan jelas, tidak menyilaukan pandangan mata zahirmu dan tidak pula menyilaukan pandangan hatimu. Maka untuk tersampainya amalan kita, ibadah kita, wirid dan zikir kita, wajib kita mengenal akan dirinya. Karena semua ibadah itu selalu terhubung kepada Allah. Karena Allah lah orientasi semua ibadah dan catatan yang kita lakukan. Kalaulah Allah itu orientasi tujuan akhir dari setiap ibadah dan catatan yang kita lakukan dalam berdoa, berzikir, dan lain sebagainya, maka kita wajib mengenal Allah itu secara sempurna zahir dan yang batin. Lalu bagaimana cara mengenalnya supaya cepat terhubungnya doa kita? Nah, untuk mengenalnya, jalan yang termudah itu kata Ustaz, dengan cara mengenal Nur Muhammad. Ya. Bahwa Nur Muhammad itu yang pertama kali diciptakan Allah, dan dari Nur Muhammad itu pula lah terciptanya segala yang ada ini. Kalau kita sudah mengenal Nur Muhammad itu sebagai awal mula penciptaan, dan dari Nur Muhammad itulah terciptanya segala yang ada, maka dengan cara mengenal Nur Muhammad yang telah wujud dan nyata pada alam semesta dan sempurna nyatanya Nur Muhammad itu pada diri kita, zahir dan batin, maka disitulah ibadah dan ketatan kita itu mudah terhubung, terinstal sampai kepada Allah. Sebab apa? Sebab Nur Muhammad itu tiada lain adalah rahasia nyatanya akan diri Allah itu. Nah, kalaulah Nur Muhammad itu rahasia wujud nyatanya diri Allah, maka ketika kita berzikir dan berdoa, ya, jangan adanya kesadaran pengakuan kita yang berzikir dan berdoa. Tiada lain yang berzikir dan berdoa itu hanyalah dia semata-mata. Disitulah dijelaskan, la sholata illallah, la yazkurullah illallah, la du'aan illallah. Tidak ada yang sholat, melainkan yang sholat itu hanya dia. Tidak ada yang berzikir itu hanya dia. Tidak ada yang berdoa itu hanya dia. Makanya berdoa, berzikir itu yaitu ke dalam diri atau pada diri kita ini. Nah, kenapa berzikir, berdoa itu pada diri kita ini? Karena dirinya itulah yang benar-benar wujud dan nyata sempurna pada diri sendiri. Jadi kalau dibahasakan dengan bahasa yang baik, berdoa itu ke dalam diri, bukan berdoa itu keluar diri. Makanya Allah katakan,
wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini telah wujud dan nyata pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirimu. Kalau Allah yang menjadi rahasia diri kita, ya, maka disitulah kita berdoa itu betul-betul memandang dan meniliknya itu ke dalam diri, bukan keluar diri. Nah, dengan cara itulah mudah-mudahan setiap ibadah, eh, wiritan dan doa kita yang kita lakukan, insya Allah akan usul dan sampai kepada Allah. Jadi kesimpulannya, untuk memahami ini, kenalilah diri kita itu adalah Nur Muhammad, dan pahami pula bahwa Nur Muhammad itu tiada lain wujud nyatanya diri Allah. Maka dialah yang berdoa, dia pula yang mendengarkan doa tadi. Dia yang berkata, dia pula yang mendengarkan apa yang dikatakannya. Disitulah letaknya dia merahmati, memberkahi, dan meridhoi akan dirinya sendiri. Namun itu makna hakikat, kalau memang dia semata-mata yang wujud dan yang bersifat, maka di situ letaknya dia merahmati dan memberkahi akan dirinya. Tapi kalau kita turunkan ke dalam bahasa hakikat dan makrifat, pahami bahwa yang berdoa dan berzikir itu adalah Muhammad. Yang mendengarkan doa kita, yang mengabulkan doa kita itu adalah Allah. Namun Allah dengan Muhammad adalah Esa. Itulah zat dengan sifat. Esa dia tidak berpisah cerai. Walaupun dua dalam penyampaiannya, dua dalam menjelaskannya, namun hakikat dirinya itu adalah satu. Begitu cara memahaminya dalam kita berzikir dan berdoa tadi itu. Allah ya, ketika Bapak mengalami proses mimpi tadi, sebenarnya Allah telah membukakan pemahaman kepada Bapak, ya. Apabila kita benar-benar ya mampu selalu istiqomah untuk tetap berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuknya, ya, maka Allah akan selalu memberikan kemenangan kepada kita dunia dan akhiratnya. Asal kita selalu istiqomah mengesahkan Allah itu di dalam zatnya, di dalam sifatnya, asma dan af'alnya. Maka mudah-mudahan akhir kesudahan hidup kita itu dalam keadaan husnul khotimah. Maka itulah kemenangan, kebahagiaan yang nyata, kemenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Jadi tinggal keistiqomahan kita lagi untuk memahami petunjuk-petunjuk yang telah Allah berikan kepada Bapak. Jadi istiqomah itu yang diminta oleh Allah. Siapa yang istiqomah kepada aku, kata Allah, aku akan beri kepada dirinya hidayah yang petunjuk. Wa alla istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, siapa yang selalu istiqomah berjalan lurus data jalan hidayah dan petunjuk aku, maka aku berikan kepada mereka itu hidayah yang petunjuk. Lanahdiyannahum subulana. Kami bukakan, kami bentangkan jalan-jalan petunjuk kami kepada dirinya. Disitulah seorang hamba itu telah dibukakan Allah suatu kemenangan yang nyata bagi dirinya. Jadi maknanya itu adalah orang yang telah mengenal Allah dan mengenal akan rahasia dirinya. Jadi siapa yang telah mengenal Allah dengan jalan mengenal akan rahasia dirinya, maka dialah orang yang beruntung itu. Dialah orang yang mendapatkan kemenangan yang sangat nyata itu. Sehingga di akhir kesudahan hidupnya dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang disebut namanya mati syahid itu. Jadi hubungan kita dengan Allah itu jangan sampai kita putuskan. Makanya Allah katakan wa'tasimu bihablillah jami'ah. Hendaklah kamu semua berpegang teguh pada tali Allah. Nah, lalu mana yang dikatakan tali Allah? Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan yang nyata sampai di akhir kesudahan hidup kita. Yang dikatakan tali Allah itu dalam bahasa syariatnya, itulah kulima la ilaha illallah. Makanya kita senantiasa berzikir, mengingat Allah itu, ya, mengesahkannya 24 jam. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim.
Baik dalam keadaan kita berdiri, duduk dan berbaring, tetap kita ingat Allah. Maka tali Allah dalam bahasa syariatnya itu adalah la ilaha illallah. Kemudian di dalam bahasa torikatnya yang katakan tali Allah itu adalah kulimah Allah Allah. Itu disebut namanya zikir ismuzat waskur rabbaka fi nafsika. Ingatlah olehmu akan Rabbmu, ya, dengan mengatakan menyebut kelimah Allah Allah Allah. Makanya Nabi mengatakan asyaihu fi ahlihi kan nabi fil umati. Peranan orang tua terhadap keluarganya seperti peranan Nabi terhadap umatnya. Kalaulah orang tua telah mampu dan bisa membimbing dan menuntun anak-anaknya kepada jalan Allah, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mengajak mereka untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, maka tugas ayah bunda sama persis seperti tugas Nabi terhadap umatnya. Maka di sini kita sempurnakan syariat kita di dalam kita berdakwah. Makanya cara berdakwah yang diajarkan oleh Allah kepada Rasul dan cara Rasul berdakwah kepada umat itu telah dibukakan Allah rahasianya supaya ucapan kita, nasihat kita didengar dan dipahami oleh keluarga dan teman-teman. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada Rabbmu, ya, akan keluargamu. Jadi maknanya ajak, imbau, bimbing, kenalkanlah Allah itu kepada mereka. Bagaimana cara mengenalkan Allah kepada mereka? Ya, yang pertama kata Allah itu bil hikmah. Bil hikmah itu arif bijaksana. Ibarat mengambil tepung, mengambil rambut di dalam tepung. Tepungnya tidak berserakan, rambutnya tidak putus. Nasihat kita didengar oleh anak, keluarga, tapi mereka tidak pernah marah dan tersinggung. Nah, itu namanya arif dan bijaksana. Disitulah caranya diajarkan oleh Nabi khotibun nas ala qadri ukulihim. Sampaikanlah dakwah itu, seruanmu itu kepada mereka disesuaikan dengan akal fikirnya, kemampuan mereka. Itu namanya hikmah namanya, Pak. Yang kedua, ya, wal mau'izatil hasanah, menyampaikan ya kebenaran itu dengan eh mau'izah, ya, dengan bahasa yang mudah dicerna, mudah dipahami dan dimengerti oleh mereka. Jadi betul-betul kita menyampaikannya dengan rasa, menyampaikannya dengan hati. Kalau kita sudah menyampaikannya dengan rasa dan hati, maka mereka juga akan menerimanya dengan rasa dan hati. Kalau kita menyampaikannya penuh dengan cinta dan kasih sayang, maka dia juga akan mau menerimanya dengan perasaan cinta dan kasih sayang. Nah, kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka itu berdiskusi, berdialog, bermuzakharah. Jadi konsep kita tiga hal ini yang mesti kita pakai. Ya, yang pertama dengan cara bil hikmah, yang kedua dengan cara mauizah, dan yang ketiga dengan cara mujadalah. Jadi ada masanya kita gabungkan ketiga-tiganya, ada pula kita tidak gabungkan ketiga-tiganya, melihat audiennya, melihat situasi dan kondisi lawan kita ini berbicara. Ya, mungkin begitu Pak cara kita membimbing dan menuntun mereka. Namun pahamilah, janganlah kita dan dapat memberi hidayah dan petunjuk kepada anak-anak dan keluarga. Nah, kita ini hanyalah menyampaikan petunjuk. Kita ini menyampaikan hidayah. Kita ini hanyalah menyampaikan kebenaran kebaikan. Masalah hidayah dan petunjuk itu adalah urusan Allah. Makanya Allah mengatakan, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak punya hak,
ya, untuk memberi hidayah kepada mereka, walaupun orang-orang kamu cintai dan kamu kasihi, karena sesungguhnya kamu bukanlah Robnya, bukanlah Tuhannya. Akan tetapi yang bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada orang yang kamu cintai dan kamu kasih itu adalah aku, kata Allah. Karena akulah Tuhan yang mereka. Innahu azizun hakim. Sesungguhnya aku ini maha perkasa dan maha bijaksana. Maka semua daripada usaha dan ikhtiar kita dalam kita berdakwah tetap dikembalikan kepada Allah. Ya, karena Allah itu yahdi mayasya wa yadilu mayasya. Jadi tugas kita sampaikan dengan arif dan bijaksana sesuai yang dicontohkan oleh Rasul, dan jangan pula kita yang mengaku dan merasa kita yang akan memberi hidayah dan petunjuk kepada mereka. Semuanya itu adalah urusannya Allah. Karena Allah adalah yang menggenggam hati dan jiwa setiap hambanya. Makanya pernah Allah menjelaskan kepada kita, ya, dalam hal kita ini berdakwah itu, ya, apa kata Allah? Walau sa'a rabbuka la amana man fil adi kulluhum jami'ah afa anta tukhirun nasa hatta yakunu mu'minin. Ya. Kalau aku mau, aku berkehendak, kata Allah, maka semua manusia ini akan beriman kepada aku tanpa kecuali beriman kepada aku. Aku jadikan dia satu pikirannya, satu hatinya, satu rasanya, satu pemahamannya. Ya, akan tetapi, nah, kenapa kamu bernafsu untuk menyuruh mereka mesti beriman kepada aku, kata Allah. Ah, begitulah sebenarnya kita dalam berdakwah ini tidak boleh ada keakuan diri kita yang merasa kitanya yang mesti memberikan petunjuk dan kebenaran kepada mereka. Semuanya itu diserahkan kembali kepada Allah. Makanya Allah menjelaskan dalam ikhtiar kita ini, fa iza azamta fatawakal 'ala Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Apabila telah sempurna azam dan ikhtiarmu ya kepada mereka, maka pulangkanlah semua usaha ikhtiar dan azammu itu kembali kepada aku. Hasil akhir daripada usaha dan ikhtiarmu biarkan aku yang menyempurnakannya. Biar aku yang menentukannya, kata Allah. Begitulah Allah menjelaskan bahwa hasbu, aku yang jamin. Jadi kalau diserahkan kembali kepada Allah, maka disitulah hati ini lapang dalam hal kita berdakwah. Jadi kita tidak pernah berdakwah ini putus asa. Bukankah Nabi waktu ditawari oleh malaikat, Hai Muhammad, ya, kalau engkau ingin membalas perbuatan mereka Muhammad kepada dirimu, mintalah kepada Allah, maka sekejap mata, ya, gunung-gunung yang ada di Taif ini akan aku cabut, kata malaikat, aku lemparkan kepada mereka. Tapi Rasulullah tidak pernah meminta kepada Allah supaya mereka itu dihukum, ya, dihancurkan. Bahkan Nabi mengatakan, eh, wahai Jibril, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah bukanlah untuk melaknat umat, akan tetapi aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan adab dan akhlak mereka. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Maka ketika itulah Rasulullah itu berdoa, Allahumma hadi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku ini ya Allah, karena mereka sesungguhnya tidak memahaminya. Makanya Nabi selalu disandarkan seluruh usaha ikhtiar dalam berdoa itu, dalam berdakwah itu diserahkannya kepada Allah. Ya, sampai-sampai jikalau ayah bundanya tidak beriman, ya hari ini, ya esok lusa, aku masih punya harapan dia Jibril, mudah-mudahan nanti anaknya beriman. Kalau anaknya juga belum beriman, aku juga masih punya harapan, mudah-mudahan nanti cucunya beriman. Kalau cucunya juga belum beriman, aku masih punya harapan. Mudah-mudahan nanti cicitnya beriman. Nah, begitulah harapan tadi itu diserahkan kepada Allah. Namun kita hanya eh, berkewajiban menyempurnakan syariat kita secara zahir dan batin. Namun hakikatnya daripada usaha kita zahir dan batin, hasil usaha itu dikembalikan lagi kepada Allah.
Ya, mungkin itu cara memahami Pak terhadap keluarga dalam hal kita berdakwah.